warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan sekalian di Maxima Protectama Channel. Pada kesempatan konten kali ini, Maxima Protectama Channel akan mereview, memperkenalkan sekaligus memberikan tips-tips perawatan alat pemadam api ringan, khususnya jenis, media, atau isi karbon dioksida atau CO2, yang mana alat pemadam api ringan jenis karbon dioksida atau CO2 ini diperuntukkan khusus untuk kebakaran yang disebabkan oleh listrik, ruangan genset, dan peralatan-peralatan elektronik seperti misalnya ruang server, ruang-ruang yang dipenuhi oleh perangkat-perangkat elektronik yang mana pada pemadaman kebakaran jenis karbon dioksida atau CO2 ini tidak meninggalkan residu atau bekas, sehingga media CO2 ini sangat bersih pada saat kita memadamkan kebakaran. Berbeda dengan media dry chemical powder atau bubuk kimia kering yang telah kami terangkan pada sesi sebelumnya. Rekan-rekan sekalian, khusus untuk alat pemadam api ringan maupun alat pemadam api berat, media karbon dioksida atau CO2 ini berbeda karakteristiknya dengan alat pemadam kebakaran media dry chemical powder yang telah kami jelaskan atau kami review pada part sebelumnya. Pada kesempatan ini, Maxima Protectama Channel akan mereview sekaligus memberikan tips dan kiat bagaimana merawat alat pemadam api ringan jenis media karbon dioksida atau CO2. Rekan-rekan sekalian, yang kami tampilkan pada part ini khusus untuk media karbon dioksida adalah kapasitas 6,8 atau 7 kilo, kemudian 2 kilo, dan 3,5 kilo. Pada saat perawatan atau pengisian ulang media alat pemadam kebakaran jenis karbon dioksida atau CO2 ini, pengisiannya tidak kami lakukan di workshop kami, tetapi kami kirimkan ke distributor kami untuk dilakukan pengisian ulang secara standarisasi pabrikasi atau diisi ulang atau refilling secara standarisasi pabrik pengisian khusus untuk karbon dioksida atau CO2 ini. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang telah kami uraikan pada awal konten ini tadi, untuk jenis isi media karbon dioksida atau CO2 ini diperuntukkan khusus untuk kebakaran yang disebabkan oleh objek kelistrikan seperti ruang genset, kemudian ruang listrik, ataupun server, ataupun yang berhubungan dengan peralatan equipment kelistrikan. Sangat cocok sekali menggunakan media karbon dioksida atau CO2 ini. Pada part ini, kami menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian, khusus untuk media karbon dioksida ini mempunyai karakteristik hose, yang mana pada part sebelumnya hose dry chemical powder karakteristiknya seperti ini. Penampakannya rekan-rekan sekalian seperti ini. Untuk media karbon dioksida, hose atau hose corongnya seperti ini rekan-rekan sekalian. Jadi secara pabrikasinya telah dibuat untuk pegangan pada saat kita menyemprotkan. Jadi pada saat rekan-rekan sekalian menyemprotkan, dipegang seperti ini, ditekan seperti biasa, kemudian diarahkan ke sumber api. Pada review khusus untuk media karbon dioksida atau CO2 ini, sebagaimana yang kami sampaikan juga sebelumnya, kami menyampaikan kapasitas
alat pemadam api ringan jenis media karbon dioksida ukuran 6,8 atau 7 kilo, kemudian 2 kilo, dan 3,5 kilo. Untuk yang 3,5 kilo secara pabrikasi atau generalnya berbentuk corong seperti ini. Untuk yang 2 kilo berbentuk corong seperti ini. Dan pada saat rekan-rekan menyemprotkannya kepada sumber api, jangan sesekali rekan-rekan sekalian memegang di bagian ini, karena jenisnya karbon dioksida ini pada waktu rekan-rekan menyemprotkan ke arah titik api, tangan rekan-rekan sekalian bisa lengket seperti rekan-rekan sekalian memegang es di freezer. Jadi sangat hati-hati sekali rekan-rekan sekalian apabila mengoperasikannya saat kebakaran. Peganglah pada bagian corong ini. Untuk perlakuan memegang jenis yang 6,8 kilo ke atas, rekan-rekan sekalian lepaskan seperti ini. Kemudian pegang pada bagian pegangan yang telah disediakan oleh produsen atau pabrikasi pembuat daripada apar jenis media karbon dioksida ini. Kemudian rekan-rekan arahkan ke sumber api. Demikian rekan-rekan sekalian sementara dari Maxima Protectama Channel. Oke rekan-rekan sekalian, untuk memperjelas lagi penampilan atau perform dari konten kali ini, kami akan menzoomnya sedikit ya. Saat rekan-rekan sekalian atau rekan-rekan sekalian yang sudah memiliki alat pemadam api ringan jenis media karbon dioksida CO2 pada saat menyemprotkan ke titik api ya, rekan-rekan sekalian jangan sesekali memegang ya di daerah sini, karena pada saat atau setelah rekan-rekan menyemprotkan, tangan rekan-rekan sekalian bisa lengket, sehingga kalau dipaksakan lepas seperti ini, tangan rekan-rekan sekalian di bagian yang memegang tadi akan mengelupas. Jadi harus diingat, jangan sampai api padam, tetapi ada cedera yang rekan-rekan sekalian alami. Jadi peganglah pada corong ini, ya seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian arahkan ke sumber api. Jadi jangan dipegang di sini. Untuk yang 6,8 atau 7 kilo, seandainya di kantor atau dimanapun posisi rekan-rekan sekalian, di tempat kerja ataupun dimanapun, misalnya tampak kebakaran yang disebabkan oleh genset atau ruang server, ataupun di daerah kelistrikan, hose untuk apar alat pemadam api ringan media karbon dioksida ini yang tampak seperti ini, caranya rekan-rekan sekalian lepaskan seperti ini. Kemudian corongnya tersebut rekan-rekan pegang seperti ini di pegangan yang sudah disediakan oleh produsennya atau yang memproduksi alat pemadam api ringan ini. Kemudian corong tersebut rekan-rekan pegang, dan jangan rekan-rekan sekalian memegang di daerah sini rekan-rekan sekalian, tetapi di corong ini, karena memang ini bukan untuk gaya-gayaan rekan-rekan sekalian, tetapi memang diperuntukkan untuk pegangan. Pada saat rambatan api kecil yang bisa dicegah, rekan-rekan sekalian harus bisa memberikan penyemprotan atau memadamkan api segera. Namun dalam hal ini, kelebihan dari media karbon dioksida tidak meninggalkan residu atau bekas. Berbeda dengan media dry chemical powder, pada saat memadamkan objek kebakaran akan meninggalkan bekas atau kotor. Jika tidak dibersihkan, untuk media dry chemical powder ini, pada bagian genset atau ruang server dan ataupun yang berhubungan dengan kelistrikan, maka di bagian celah-celah alat-alat tersebut bisa berkarat. Beda halnya dengan karbon dioksida. Apabila rekan-rekan menggunakan media karbon dioksida atau CO2 ini,
Media ini tidak meninggalkan residu atau bekas karena berbentuk gas. Jadi rekan-rekan sekalian, khusus untuk media karbon dioksida, pengisian ulang dilakukan secara berkala atau bergaransi pengisiannya selama 2 tahun. Perlu rekan-rekan sekalian ingat, pengisian ulang karbon dioksida atau media CO2 alat pemadam api ringan yang tidak direkomendasi akan berakibat pada saat terjadi kebakaran, media atau isi dari tabung yang berisi CO2 tersebut tidak akan keluar secara normal karena sistem pengisian secara transfer. Pengisian ulang secara pabrikasi diperuntukkan khusus untuk pengisian ulang CO2. Jadi pengisian ulang yang dilakukan secara pabrik atau pabrikasi sehingga tabung CO2 atau karbon dioksida ini pada saat dilakukan pengisian ulang kembali seperti baru saat rekan-rekan sekalian membelinya. Oke rekan-rekan sekalian, khusus untuk media karbon dioksida atau CO2 ini tidak hanya alat pemadam api ringan, tetapi untuk kapasitasnya bermacam-macam rekan-rekan sekalian. Ada yang 50 kilo, ada yang 150 kilo ke atas, ataupun 50 kilo ke bawah. Jadi kapasitas daripada karbon dioksida ini untuk alat pemadam api ringannya seperti yang kami tampilkan pada konten ini. Dan kalau misalnya rekan-rekan sekalian memerlukan untuk coverage area yang lebih luas lagi, tersedia juga alat pemadam api berat atau APAP untuk media karbon dioksida atau CO2 ini. Oke rekan-rekan sekalian, demikian ulasan singkat di konten ini khusus untuk alat pemadam api ringan dan alat pemadam api berat media karbon dioksida atau CO2 yang telah kami sampaikan bagaimana trik, performance, dan cara penggunaannya untuk rekan-rekan sekalian aplikasikan di lingkungan kerja rekan-rekan sekalian ataupun di posisi di mana rekan-rekan sekalian berada. Awali kerja dengan semangat, akhiri kerja dengan selamat. Subscribe, like, komen, dan share rekan-rekan sekalian sangat kami nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Safety!